Hai, apa kabar guys? Di kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan alur cerita The Bushoyu part yang ke-16. Jadi buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa kalian tonton dulu ya, dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke kalau gitu, tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di part sebelumnya, kita telah mengetahui kalau Yeyu dan teman-temannya terjebak di jalan yang dipenuhi dengan kabut. Setelah Shangguan menggunakan akar emas tertinggi, jalan yang awal mulanya tertutup kabut akhirnya mulai terlihat. Alhasil Yeyu dan teman-temannya pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di pusat makam kuno. Untuk itu, Guru Qin memperingati para muridnya agar berhati-hati karena kemungkinan di tempat itu terdapat banyak jebakan. Ketika sampai di dekat pusat makam kuno, mereka pun melihat sebuah peti yang dikelilingi oleh pecahan misterius. Ketika Guru Qin melihat pecahan itu, dia pun menyebutkan jika pecahan tersebut adalah pecahan hukum milik Kaisar kuno. Dan ketika Yeyu mencoba untuk menyentuh pecahan itu, sisa jiwa pelayan Hongyi tiba-tiba keluar dan berubah kembali ke wujud aslinya. Melihat hal itu, mereka pun terkejut lantaran sebelumnya Yeyu mengatakan kalau dia telah memusnahkan pelayan Hongyi. Dan saat Hongyi menyentuh peti yang ada di depannya, tiba-tiba keluar cahaya dan membentuk seorang pria tua. Dia ternyata merupakan kaisar pedang yang sangat legendaris. Hongyi perlahan mendekati sang kaisar dan memegang tangannya. Di sana mereka pun melihat kalau keduanya ternyata saling mencintai. Namun setelah beberapa saat, Hongyi pun tak dapat menahan bentuknya dan kembali berubah menjadi pecahan jiwa lalu masuk ke dalam tubuh Yeyu. Kaisar pedang lalu berkata kalau tujuan ia menciptakan makam kuno adalah untuk membangkitkan kembali pelayan Hongyi. Di saat yang bersamaan, ternyata ia juga ingin melihat generasi mendatang menjadi lebih kuat dengan memecahkan misteri makam kuno. Setelah Yeyu dan teman-temannya melewati dua rintangan sebelumnya, Kaisar Pedang mengatakan bahwa jika mereka berhasil menghancurkan segel kuno miliknya, maka pecahan yang merupakan bagian dari hukum 180.000 pedang yang berisi ilmu pedang akan menjadi hadiah bagi mereka. Setelah mengucapkan terima kasih karena membuat ia dapat bertemu dengan Hongyi untuk terakhir kalinya, Kaisar Pedang pun menghilang. Kemudian Yeyu dan teman-temannya pun berunding untuk mencari cara agar mereka bisa membuka segel tersebut. Alhasil, Shin Guinghong ada yang mengajukan diri untuk mencoba maju pertama kali. Karena itu, dia pun mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Namun rupanya ia tak berhasil karena dihalangi oleh pecahan-pecahan hukum itu. Setelahnya Zheng Feng pun juga mencoba hal tersebut, namun ternyata hasilnya tetap sama. Hingga akhirnya Yeyu pun berpendapat kalau mereka harus membukanya bersama-sama. Namun tak disangka ternyata rencana mereka tetap saja belum berhasil. Sontak mereka semua pun akhirnya telah kehilangan harapan untuk bisa memecahkan segel tersebut agar bisa segera keluar dari makam kuno. Di saat mereka semua putus asa, Yeyu pun berpikir kalau segel kuno itu dapat mengembalikan kekuatan yang mereka berikan. Untuk itu, Yeyu pun kembali mencoba tanpa menggunakan keterampilan tempurnya. Tak disangka, ternyata cara tersebut lebih menunjukkan hasil daripada cara mereka yang sebelumnya. Tapi rupanya Yeyu masih harus mencoba berkali-kali meskipun ia terus terlempar. Hingga pada percobaan yang kesekian kalinya, Yeyu pun akhirnya berhasil merusak segel kuno. Setelah segel tersebut hancur, semua pecahan hukum itu lalu mengelilingi peti kuno. Alhasil mereka pun akhirnya menyerap kepingan-kepingan tersebut dan melatihnya ke dalam lautan pikiran mereka masing-masing.
Scenes berpindah di permukaan, terlihat para guru akademi Yin yang sedang mencoba membuka pintu gerbang makam kuno untuk menyelamatkan para murid. Namun ternyata mereka masih saja belum berhasil. Dekan Xuanyan pun akhirnya ingin melakukan pengorbanan darah agar mereka bisa segera membuka gerbang tersebut. Namun para guru lainnya menolak lantaran tindakan tersebut sangatlah beresiko bagi seorang dekan akademi Yin Yang. Karena itu, akhirnya Guru He mengajukan diri untuk melakukan pengorbanan darah tersebut. Scenes kembali ke pusat makam kuno, terlihat setelah berhasil menyerap kepingan hukum itu, ternyata ranah kemampuan mereka juga ikut meningkat. Di saat yang bersamaan, Qin Yolo dan para murid yang lain sangat bingung ketika melihat Ye Yu hanya menyerap 3 kepingan hukum saja. Akan tetapi, Ningjing merasa kalau kepingan yang Ye Yu serap adalah kepingan dari teknik yang spesial. Di sisi lain, sisi pecahan hukum lainnya ternyata berkumpul di satu tempat dan membentuk sebuah portal untuk keluar dari makam tersebut. Untuk itu, Qin Yolo pun meminta Qin Pontian memimpin murid-muridnya untuk segera keluar dari makam kuno, akan tetapi ia memilih untuk mengambil jasad Wang Men terlebih dahulu. 能不能有点风度？先让姑娘出去。你和我最后走，最后走就最后走。 Scenes berpindah di tempat para guru, terlihat Hemunan sudah bersiap untuk melakukan pengorbanan darah. Namun sebelum ritual tersebut selesai, para murid lainnya sudah berhasil keluar dengan menggunakan sebuah portal. Karena itu, Dekan Xuanyan dan para guru yang lain pun dengan segera menghentikan ritual tersebut. Namun ternyata luka yang diderita oleh Hemunan sudah cukup parah hingga membuatnya menjadi tua. Berlanjut di makam kuno, terlihat Qin Pontian dan Ye Yu rupanya sedang menunggu Guru King kembali. Akan tetapi, tak disangka, selang beberapa saat mereka berdua merasakan getaran dari dalam makam. Tak lama kemudian, Ye Yu dan Qin Pontian melihat Qin Yolo yang sedang berlari menuju ke arah mereka. Sontak Qin Pontian pun segera menuju ke arah Qin Yolo dan bermaksud untuk membantunya berlari ke arah portal. Namun tak disangka, ternyata sebuah bongkahan batu yang besar jatuh di atas mereka. Dan di saat yang bersamaan, Qin Yolo pun mendorong adiknya ke arah portal untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya, ia dan Ye Yu malah terjebak di tempat itu. Sesaat setelahnya, portal yang menghubungkan makam kuno dan dunia luar pun akhirnya menghilang. Di sisi lain, Qin Pontian akhirnya berhasil keluar sebelum portal tersebut menghilang. Alhasil, Qin Pontian pun sangat sedih lantaran kakaknya masih terjebak di makam kuno. Selang beberapa saat, kolam api Yin Yang akhirnya kembali menyala dan menandakan bahwa makam kuno telah tertutup. Sementara itu, di dalam reruntuhan makam kuno, keadaan Ye Yu dan Qin Yolo ternyata tidak tampak baik-baik saja. Setelah makam tersebut runtuh, secara mengejutkan tiba-tiba tempat itu dikelilingi oleh medan dingin yang membuat seluruh daerah di sekitar mereka membeku termasuk Ye Yu dan Qin Yolo. Namun dengan kekuatan api Yin Yang, ia pun terus berusaha untuk melindungi Qin Yolo dari kedinginan. Setelah beberapa hari kemudian, di depan pintu masuk makam kuno beberapa murid ternyata sedang berkumpul. Mereka rupanya sedang mencoba mencari cara untuk membuka gerbang ke makam kuno. Di sana, Shang Guanzi berkata kalau segel yang ditinggalkan Kaisar Pedang menyebutkan bahwa orang yang memiliki tubuh khusus dapat membuka pintu makam kuno. Yang mana mereka meminta Xi Jingyi dan Guo Xingchen agar mau membuka pintu gerbang menuju ke makam kuno. Tapi pada akhirnya, para murid itu ternyata tidak mendapatkan kesepakatan karena Xi Jingyi menolak untuk menjalankan rencana tersebut. Alhasil, Qin Pontian dan teman-temannya pun sangat kecewa mengingat kepergian Ye Yu ke dalam makam kuno juga lantaran ia ingin membantu Xi Jingyi. Setelah Qin Pontian dan yang lainnya pergi, Liang Bufan pun mengajak mereka untuk mencari cara lain. Sementara itu, di dalam makam kuno, Qin Yolo ternyata sedang membantu Ye Yu untuk menerobos ranah manusia surga dengan menggunakan pecahan hukum yang ia serap. Namun ternyata, Ye Yu masih harus berjuang dengan sangat keras untuk bisa mencapai ranah tersebut. 叶叶，你小子，现在看来，也不全是这么多心神去牵制。万一真的感知到天地大道。 Di saat yang bersamaan, Ye Yu pun memberikan cincin spatial yang berisi pil Yuling dan rumput roh kepada Qin Yolo agar ia bisa bertahan jika rencana mereka gagal. Namun Qin Yolo menolak dengan berkata kalau ia tidak akan pernah membiarkan Ye Yu tewas di depan matanya.
Karena itu, Yayu lalu menceritakan kisah sedihnya di masa lalu ketika ia melihat kehancuran pavilion Bitao yang membuatnya ingin membalas dendam. Tapi setelah berjalannya waktu, perasaan dendamnya pun akhirnya telah menghilang dan saat ini Yayu hanya ingin menjadi kuat untuk melindungi semua teman yang ada di sekitarnya. Tak berselang lama, aura langit dan bumi akhirnya muncul. Karena itu, Yayu pun dengan segera mulai menyerapnya. Dan pada akhirnya, Yayu pun berhasil menerobos ranah manusia surga. Tak lama kemudian, medan beku yang ada di makam tersebut mulai menghilang dan kemudian portal menuju dunia luar pun kembali muncul. Alhasil dengan segera, Yayu dan Qin Yolo pun masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Shi Jingyi dan teman-temannya yang masih menunggu di atas kolam Yin Yang terkejut melihat api yang ada di tempat itu kembali padam. Karenanya, Shi Jingyi pun mengajak mereka untuk segera mencari Yayu. Di sisi lain, Yayu dan Qin Yolo ternyata berada di wilayah Guangdongtian yang merupakan jalan masuk ke makam kuno yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, Shi Jingyi dan yang lainnya terlihat sangat senang karena melihat Yayu yang keluar dengan selamat. Karena itu, Qin Pontian mengucapkan terima kasih kepada Yayu karena telah menolongnya saat berada di dalam makam kuno dan berhasil membawa kakaknya kembali. Di saat yang sama, Qin Pontian pun menganggap Yayu sebagai saudaranya mulai saat itu. Shinx berpindah di rumah Hemunan yang terlihat sudah kehilangan semua kekuatannya. Sesaat setelah itu, Yayu pun akhirnya datang menemuinya. Kemudian Yayu bercerita pada Hemunan tentang bagaimana cara ia bisa keluar dari makam tersebut. Di tempat itu, Yayu pun sangat sedih lantaran Hemunan sampai nekat mengorbankan kultivasinya selama ini demi menyelamatkan mereka. Karena itu, Hemunan pun menceritakan masa lalunya. 体制大事，不要让太多人看过你施展后是什么样。 Di mana 10 tahun yang lalu, ternyata Xi Xiang adalah murid kebanggaannya yang sangat jenius dan berbakat. Bahkan ia dapat mempelajari segala jenis bela diri berkali-kali lebih cepat daripada murid lainnya. Hingga pada suatu hari, Xi Xiang datang menemui gurunya dan berkata bahwa ia telah berhasil membentuk perwujudan roh yang sangat kuat berwujud burung vermilion. Namun sayangnya, Xi Xiang harus pergi meninggalkan Hemunan dikarenakan Aula Zhenyan telah memintanya untuk kembali. Karena tidak bisa melawan, Hemunan pun hanya bisa merelakan murid kebanggaannya tersebut dibawa kembali ke Aula Zhenyan. Untuk itu, Hemunan memberi nasihat kepada Yayu agar ia tidak menyalahgunakan kekuatan yang ia dapatkan. 大左必要，尽管不像你一般张扬，不相连了。哎，我好像也不是很张扬。 不住得意忘形，实在是大度。 Dan apakah yang akan terjadi pada Yayu setelah ini? Kita akan mengetahui di pembahasan alur cerita selanjutnya. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.